Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air. Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian 11. Kau Eng Hyong, sikapmu membuat aku lemas dan aku mengaku kalah terhadapmu. Maafkanlah, aku tidak mungkin mengangkat senjata melawan seorang yang benar. Dan aku pun percaya kau tidak seperti suhengmu untuk menyerang seorang yang tidak mau melawan. Setelah berkata demikian, Kui Seng melompat ke atas kudanya, menoleh kepada Lucian sambil berkata, "Nona, terserah kepadamu ingin melanjutkan perjalanan bersamaku atau tidak." Lalu ia melarikan kudanya pergi dari situ. Liu Lucian tercengang sejenak lalu tersenyum dan membedal kudanya pula, mengejar. Tinggal Kau Bian yang masih memegang pecut, tidak tahu harus berbuat apa dan hanya dapat memandang dua buah bayangan yang makin lama makin kecil dan akhirnya lenyap itu. Kau Bian Sute, adik macam apa kau ini? Kenapa tidak serang dia? Kau Bian terkejut dan cepat menoleh. Kiranya Ma Tai-kun sudah berdiri di belakangnya, meringis kesakitan dan kedua lengannya masih bengkak-bengkak. Tidak mungkin, Su Heng. Dia tidak mau melawanku. Bagaimana aku bisa menyerang orang yang tidak mau melawan? Ah, dasar kau lemah. Mendadak Ma Tai-kun menghentikan omelannya karena mendadak bertiup angin dan sesosok tubuh tinggi besar melayang turun. Kiranya Pat Jiu Sin Ong Liu Gan yang datang. Jelas bahwa tokoh ini marah. Sepasang matanya melotot memandang Ma Tai-kun dan begitu kakinya menginjak tanah, ia lalu membentak. Ma Tai-kun, bagus sekali perbuatanmu. Ya, kau layak dipukul seperti anjing. Tangan kiri Liu Gan bergerak dan plak, plak. Telapak dan punggung tangan sudah menamparkan cepat sekali mengenai sepasang pipi Ma Tai-kun yang terhuyung-huyung ke belakang. Pucat muka Ma Tai-kun dan matanya menyipit berbahaya ketika berdongak memandang. Tua Su Heng, apa kesalahanku? Masih bertanya tentang kesalahannya lagi. Anjing hina kau, tua bangka. Kau berani menaruh hati cinta kepada puteriku, keponakanmu. Penghinaan besar sekali ini, tidak dapat diampunkan. Su Heng, apa buktinya? Setan alas, kau kira aku tidak tahu akan segala perbuatanmu? Sebelum kau membunuhi pemuda-pemuda itu, pada malam hari itu kau membujuk-bujuk Lucian dengan kata-kata merayu. Kau menyatakan cintamu dan minta kepada Lucian agar jangan mau diadakan pemilihan jodoh. Tak malu. Dan kau begitu cemburu dan membunuhi para pemuda yang tergila-gila kepada Lucian. Malah engkau membunuh 3 orang pemuda yang sudah kalah oleh Lucian. Kemudian sekarang kau berani mampus menghadang Kui Seng sehingga dikalahkan dan karenanya menamparkan mukaku. Keparat, mendengar ini semua, Kau Bian mukanya sebentar merah sebentar pucat saking heran, terkejut, dan bingung mendengar kelakuan Sam Su Heng kakak seperguruan ketiga. Namun Ma Tai-kun malah tersenyum. Tua Su Heng, semua itu memang benar. Akan tetapi, apa salahnya kalau aku mencinta Lucian? Dia wanita dan aku laki-laki. Agama kita tidak melarang akan hal ini. Tidak melarang perjodohan antar keluarga. Apalagi antara kita hanya ada hubungan keluarga seperguruan. Tua Su Heng, memang aku mencinta Lucian dengan sepenuh jiwaku. Lucian sendiri tidak marah mendengar pengakuanku. Mengapa Su Heng marah-marah? Gemertak bunyi gigi dalam mulut Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Jahanam hina, apa kau kira menjadi tanda bahwa dia membalas cintamu? Goblok dan hina.
Lucian selalu akan gembira mendengar orang laki-laki jatuh cinta kepadanya, karena ia ingin menikmati kelucuan badut-badut itu. Kau sama sekali tidak memandang mukaku, maka kau harus binasa sekarang juga. Liu Gan sudah bergerak maju, akan tetapi ia menarik kembali tangannya ketika melihat Kau Bian melompat ke tengah menghalanginya. Kau Bian Sute, mau apa? Maaf, Tua Su Heng. Terus terang saja Xiao Wei sendiri tidak setuju perbuatan Ma Su Heng itu. Akan tetapi, Tua Su Heng, betapapun besar kesalahannya, kiranya tidaklah baik kalau Tua Su Heng menjatuhkan hukuman mati kepada Ma Su Heng. Pertama, mengingat akan saudara seperguruan. Kedua, hal itu akan menjadi buah tertawaan dunia Kang Ou dan merendahkan nama besar Tua Su Heng. Malah menyeret pula nama Beng Kau yang kita cintai. Betapa dunia Kang Ou akan gempar kalau mendengar bahwa ketua Beng Kau membunuh adik seperguruannya sendiri. Liu Gan mengerutkan kening, menarik napas panjang dan memeluk sutenya yang paling muda dan memang paling ia sayang itu. Ah, Xiao Sute, kau masih begini muda namun pandanganmu luas, pikiranmu sedalam lautan. Untung ada engkau yang dapat menahan kemarahanku. Ma Tai-kun, minggatlah kau. Mulai detik ini, aku tidak sudi lagi melihat mukamu dan kalau kau berani muncul di depanku. Aku tidak peduli lagi. Pasti aku akan membunuhmu. Ma Tai-kun menjura dalam-dalam lalu membalikkan tubuh dan lenyap di antara pohon-pohon. Kau Bian menarik napas panjang dan mengusap 2 titik air matanya dari pipi. Kau menangis, Sute? Liu Gan bertanya heran. Dengan suara serak Kau Bian menjawab, masih membalikkan tubuh memandang ke arah perginya Ma Tai-kun. Perbuatan manusia selalu mendatangkan kebaikan dan keburukan. Tua Su Heng, kalau kita mengingat yang buruk-buruk saja memang dapat menimbulkan benci. Akan tetapi saya teringat akan kebaikan-kebaikan Ma Su Heng selama menjadi kakak seperguruan. Dan bagaimana hati saya takkan sedih melihat dia pergi untuk selamanya. Betapapun juga, beginilah agaknya yang paling baik. Dengan penuh duka adikmu ini melihat betapapun juga Ma Su Heng pergi membawa serta dendam dan kebencian yang hebat. Yang tentu akan membuatnya nekat dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Akan tetapi karena Tua Su Heng mengusirnya, berarti bahwa semua perbuatannya tiada sangkut pautnya dengan Beng Kau. Mendengar kata-kata ini, berkerut kening Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, agaknya benar lagi pendapatmu tentang baik buruk yang lekat pada perbuatan manusia. Kui Seng kelihatan seorang yang pilihan. Akan tetapi siapa tahu sewaktu-waktu sifat buruknya akan menonjol pula. Kau Bian Sute, kau kembalilah dan bantulah Su Heng Muliumo menjaga Beng Kau dan beri laporan kepada Sri Baginda bahwa aku akan merantau selama 2-3 bulan. Tua Su Heng hendak membayangi perjalanan Kui Seng dan Lucian. Itu baik sekali, Tua Su Heng, karena perjalanan bersama antara seorang pri dan wanita sungguh merupakan bahaya besar yang bahayanya lebih banyak mengancam si wanita daripada si pria. Sute, kau benar-benar berpemandangan tajam. Nah, aku pergi. Pat Jiu Sin Ong Liu Gan berkelebat. Angin menyambar dan ia sudah lenyap dari depan Kau Bian. Pemuda yang berpakaian sederhana seperti pengembala ini menarik napas panjang saking kagumnya. Kemudian ia pun melangkah pergi dari hutan itu. Musim dingin telah tiba dan melakukan perjalanan pada musim dingin bukanlah hal yang menyenangkan atau mudah. Apalagi kalau hanya menunggang kuda tanpa ada tempat untuk berlindung dari serangan hawa dingin yang menusuk tulang. Tidak mengenakan baju bulu yang tebal. Tentu perjalanan itu akan mendatangkan sengsara dan juga bahaya mati kedinginan. Namun, tidak demikian agaknya bagi Kui Seng dan Liu Lucian. 2 orang muda ini bukanlah orang-orang biasa, melainkan pendekar-pendekar yang sudah gemblengan yang dengan ilmunya telah dapat menyelamatkan diri daripada serangan hawa dingin tanpa bantuan benda luar seperti baju tebal dan selimut.
Mereka melakukan perjalanan seenaknya dan hanya mengaso kalau kuda yang mereka tumpangi sudah lelah dan kedinginan. Bersambung ke bagian 12. Terima kasih buat Parewa semua yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.